dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sedang dalam kondisi paceklik, nggak segera turun hujan, amalannya penduduk negeri itu harusnya banyak istighfar, karena istighfar itu menjadi asbab Allah menurunkan rezeki. Ya. Sehingga hadirin dimuliakan Allah, Allah itu senang sekali sama hambanya yang suka beristighfar. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menceritakan bahwa Allah itu benar-benar bahagia dan senang kalau melihat ke bumi dan melihat ada hambanya yang beristighfar. Senangnya Allah kepada hamba yang beristighfar ini, kata Rasulullah, lebih senang daripada senangnya seorang musafir yang bersafar dengan untanya, yang semua bekalnya ditaruh di untanya, kemudian di tengah padang pasir dia kelelahan, kemudian dia turun dari untanya dan dia tidur. Padahal si untanya sudah diikat. Bangun-bangun dari tidurnya, ternyata unta dan seluruh bekalnya hilang, kabur. Maka kemudian dia belum berputus asa, dia cari untanya, dia teriak untuk memanggil untanya, dia lari ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, barat, timur, di tengah padang pasir yang tidak tahu arah ini kemana ini jalannya ini. Ya, kalau saya tinggal di sini tanpa unta dan bekal bisa mati nih, kelaparan. Akhirnya saking lelahnya dia, akhirnya dia berputus asa, ini sudah tidak mungkin ketemu, matilah saya ini di tengah padang pasir. Akhirnya si musafir ini saking lelahnya mencari untanya, dia tertidur lagi. Terlelap dia, ketika dia bangun, dia dapati unta dan bekalnya utuh ada di depan matanya, kembali ke sisinya. Saat itulah kemudian dia spontan mengangkat tangan, dan kemudian kata Rasulullah, musafir ini berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguh aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah Rabbku. Saking senangnya sampai doanya kebolak-balik, sesungguhnya aku adalah Rabbmu dan engkau adalah hambaku. Saking senangnya kata Rasul, sampai doanya itu bolak-balik, saking ada harapan hidup lagi gitu ya. Lah kata Rasul apa? Allah melihat hambanya yang beristighfar, Allah itu lebih bahagia dan lebih senang, gembira, asyaddu farhan, betul-betul bahagia melihat hamba yang beristighfar, lebih bahagia daripada bahagianya musafir ini ketemu untanya lagi. Coba Anda bisa bayangkan, senang dan bahagianya Allah melihat para ahlul istighfar. Ya, maka istighfarlah hadirin. Istighfar itu bukan hanya ketika kita dalam kondisi berdosa, melakukan kesalahan, tapi istighfar itu kita beristighfar karena memang ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Rabb kita. Dalam ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 110, Allah berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahimah." Barang siapa yang melakukan amalan keburukan dalam hidupnya, au yadlim nafsahu, atau mendolimi dirinya sendiri, melakukan maksiat, zalim sama diri sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, yajidillah, maka dia akan mendapati Allah ghafurur rahimah, mengampuni dirinya dan menyayangi dirinya. Ini maha baiknya Allah nih hadirin. Maha baiknya Allah kepada kita apa hadirin? Kita hamba yang suka maksiat, tapi Allah masih kasih kita peluang untuk bertobat. Kita hamba yang suka melakukan kesalahan, tapi Allah masih melancarkan rezeki kita. Kita hamba yang penuh dengan dosa, tapi Allah masih berkali-kali memberi kesempatan kita untuk mendapatkan hidayah. Ya, itu maha baiknya Allah kepada kita. Ya. Jadi yajidillaha ghafurur rahimah, itu kalimat yang indah sekali ini. Kau akan dapat, barang siapa yang berbuat buruk, bermaksiat kepada Allah, zalim kepada dirinya, kemudian dia beristighfar, dia akan mendapati Allah dalam keadaan ghafurur rahimah. Bukan dalam keadaan murka. Ya, itu bedanya Allah dengan makhluk. Khalik dengan makhluk itu bedanya. Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, ya kan? Kadang kita responnya adalah satu,
tidak memaafkan dia, mendiamkan dia kan. Yang kedua, memaafkan tapi masih ada luka di dalam hati. Ya maafkan, setelah itu sudah cukup tahu. Cukup tahu itu dalam artian ya wes tak maafkan tapi ya jangan deket-deket lagi lah. Ya. Tapi Allah enggak. Allah katakan apa? Yajidillaha ghafuran, bukan hanya ghafuran tapi rahimah. Dia akan mendapati Allah dalam keadaan Allah mengampuni kesalahannya dan Allah menyayangi dia. Ya Allah. Rahim. Allah menyayangi dia. Karena hamba tadi mengakui kesalahannya. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, kata beliau, dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang mengilzami atau melazimi istighfar, membiasakan istighfar, kata Rasulullah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan di setiap kegelisahannya pelipur atau ketenangan. Ya, Allah jadikan setiap kekhawatirannya, hammin itu kekhawatiran, kegelisahan pada hal-hal yang ada di masa depan. Faraja, diberikan Allah ketenangan. Jadi tidak gampang khawatiran, tidak gampang overthinking, tidak gampang ya gelisah, ya was-was. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan di setiap kesempitan yang sedang menghimpitnya makhraja, solusi, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi dia rizki dari arah-arah yang tidak disangka. Maka ini penting hadirin. Ya. Istighfar hadirin. Beruntung sekali orang yang mendapati buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ngajari kita, astaghfirullah fi yaumin sab'ina marrah. Aku beristighfar kepada Allah satu hari minimal 70 kali. Ghafarallahu lahu sab'ami'ati dzanbin. Dan Allah menghapuskan untukku 700 kesalahan. Ya. Wa qad khaba 'abdun, dan sungguh merugi seorang hamba, au ummatun, satu umat, yuznib fi kulli yaumin wa lailatin aktsar min sab'ami'ati dzanbin. Ya, sungguh merugi orang yang setiap hari lupa istighfar tapi setiap hari melakukan dosa sampai 700 kali, kata Rasulullah. Ya. Sungguh seorang hamba itu merugi karena peluang dia melakukan dosa itu sangat besar. Siapa yang jamin dari kita bangun tadi, ya, subuh tadi sampai detik ini yang belum melakukan dosa? Ada yang jamin tadi? Ada yang berani ngangkat tangan? Saya Ustaz, langsung berangkat umroh hadir. Wis langsung berangkat umroh awal Ramadan sama saya. Nggak ada kan? Karena nggak ada saya berani ngasih umroh ya. Ya. Nggak ada yang berani hadir. Kenapa tidak ada yang berani? Karena memang kita ini ahlinya dosa. Gampang sekali kan terpapar dosa itu kita itu. Ya. Sekarang nengok kanan aurat, nengok kiri orang ghibah. Sekarang istilah ghodul basar itu bukan menundukkan pandangan. Ghodul basar itu kan dulu artinya menundukkan pandangan. Kalau sekarang artinya bergeser, menjaga pandangan. Kenapa? Karena sekarang menundukkan pandangan itu semakin menunduk semakin kelihatan ini. Sekarang ini zaman beda. Semakin dingkluk semakin kelihatan semua, Pak. Ya, Masya Allah. Ya, makanya kita ini dikepung dosa ini. Ya, makanya kita harus jadi hamba yang tidak merugi, kata Rasulullah. Dengan apa? Banyak istighfar. Ya, dalam hadis yang lain saya bacakan. Wallahi, demi Allah, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min sab'ina marrah. Sungguh demi Allah, benar-benar aku memohon ampun, beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 70 kali, kata beliau. Ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum. Dalam hadis yang lain, apakah kalian mau aku kasih kabar, kata Rasulullah, tentang penyakit yang biasa menjangkiti kalian dan obat dari penyakit itu. Kata Rasulullah, ala inna da'akum az-zunub.
Sungguh penyakit yang biasa menjangkiti kalian dan mencelakai kalian adalah az-dzunub. Dzunub itu dosa. Wa dawa'ukum al-istighfar. Dan obat dari dosa itu adalah istighfar. Istighfar diimbangi hadirin. Ya, dengan istighfar. Diriwayatkan juga ada percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda gini, qala iblis berkata kepada Allah, wa izzatuka wa jalaluka ya Rabb, la abrah aghwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Demi kemuliaanmu dan demi keagunganmu ya Allah, sungguh aku tidak akan meninggalkan hamba-hambamu untuk selalu aku goda dan aku gelincirkan selama ruhnya masih belum berpisah dari jasadnya. Jadi iblis itu bersumpah di hadapan Allah, aku akan tetap ganggu, goda, menggelincirkan jalannya hamba-hambamu selama dia jasad sama ruhnya masih nempel, ruhnya masih ada dalam jasadnya. Kemudian apa kata Allah? Faqala Allah menjawab pernyataannya iblis itu dengan kalimat wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan kebesaranku, la barahtu aghfir lahum mastaghfaruni, ya, sungguh aku tidak akan pernah meninggalkan mereka untuk aku ampuni dosa-dosanya karena godaanmu kepada mereka selama mereka mau beristighfar kepada aku. Jadi iblis itu tidak berhenti goda kita selama kita hidup. Allah itu tidak berhenti mengampuni kita selama kita mau beristighfar. Ya, Masya Allah. Dijawab sama Allah begitu, terserah kamu. Kamu mau goda manusia terserah. Yang penting aku tetap akan mengampuni mereka selama mereka mau beristighfar kepadaku. Ya, dan itu maha ghafurnya Allah kepada hambanya. Ya. Ada riwayat asar, tadi kan hadis-hadis semua tuh, ayat sudah, hadis sudah, ini asar. Asar itu perkataan sahabat. Ya. Perkataan atau asar sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, putranya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kunna na'uddu li Rasulillahi fil majlisil wahid mi'ata marrah. Sungguh kami menghitung apa yang dibaca Rasulullah SAW sekali majlis dengan kami, sekali duduk dengan kami. Beliau mengucapkan 100 kali doa ini setiap majlis. Apa? Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir, ya Allah ampuni, wa tub alayya, dan terima tobat kami, tobat hamba, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima tobat dan zat yang maha penyayang. Rasulullah membaca wirid ini atau doa ini 100 kali setiap majelis, kata sahabat Abdullah ibnu Umar. Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Maka disarankan untuk kita memperbanyak zikir tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca zikir ini tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapuskan semua dosanya sampai dia beranjak, ketika dia beranjak berdiri. Jadi kalau duduk, banyakin zikir ini. Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berdiri, hapus semua dosanya. Masya Allah. Ya. Fabalaghana. Kemudian beliau mengatakan, dan telah sampai kepada kami satu kisah. Annal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ru'iya ba'da mautihi fil manam. Imam Ahmad itu pernah bermimpi beliau meninggal kemudian dihidupkan lagi. Fadzakara annallaha nafa'ahu katsiran
bi kalimatin sami'aha min Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ya. Kemudian dia mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan banyak rahmat untuk Imam Ahmad rahimahullah tersebab perkataan Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan ats-Tsauri ini gurunya Imam Syafi'i. Jadi Sufyan ats-Tsauri punya murid namanya Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hambal. Lah, ilmunya Sufyan ats-Tsauri ini menurun sampai Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad pernah tidur. Kemudian ketika tidur, beliau bermimpi bangun dalam kehidupan setelah kematian. Kemudian dia mendapatkan banyak manfaat dari perkataannya atau zikirnya yang diajarkan Sufyan ats-Tsauri. Zikirnya bunyinya apa? Allahumma ya Rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfirli kulla syai' wa la tas'alni an syai'. Allahumma ya Allah, ya Rabbi kulli syai', ya Rabba kulli syai'. Ya Allah, duhai engkau Rabb segala sesuatu, bi qudratika ala kulli syai', kuasamu atas segala sesuatu, ighfirli kulla syai', ampuni aku atas segala sesuatu yang pernah aku lakukan, wala tas'alni an syai', dan jangan tanyai aku ya Allah, jangan hisab aku pada segala sesuatu. Gara-gara zikir yang diajarkan guru-gurunya yaitu Imam Sufyan ats-Tsauri, zikir ini berbanyak dibaca oleh Imam Ahmad, maka Imam Ahmad mengatakan gara-gara zikir itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusanku nanti di akhirat. Ya. Tapi intinya kan ini istighfar, ya. Ada kalimat ighfirli kulla syai', ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Jadi hamba yang sering memohon ampun kepada Allah itu, maka Allah akan lapangkan banyak kebaikan dunia dan akhiratnya. Ya, dunia dan akhiratnya.